Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman, selamat pagi Pak dosen. Perkenalkan, saya Muhammad Fajar Rahman dengan NLP 5031251022. Saya dari Prodi Manajemen Bisnis, saya dari kampus Institut Teknologi 10 November. Hari ini saya akan berbicara dan berbincang-bincang mengenai fungsi manajer, keterampilan manajerial, dan tingkatan manajer bersama Pak Agung Nugroho dari Manajer PLN Unit Kenjeran. Untuk yang pertanyaan pertama, Pak, untuk seberapa banyak pekerjaan Bapak melibatkan tentang fungsi manajer? Yang pertama ada fungsi manajer, yang pertama itu ada planning, Pak. Apa sih perencanaan pelayanan listrik dan strategi pengembangan unit yang Bapak kembangkan untuk memplanningkan PLN Unit Kenjeran ini, Pak? Untuk perencanaan ya? Iya. Perencanaan pelayanan listrik ini mungkin dari sisi teknik ya. Kita ini ada namanya preventif dan korektif. Kalau preventif ini dilakukan teman-teman teknik, khususnya dari PLNES. PLNES ini adalah kepanjangan dari Electricity Service, jadi anak perusahaan dari PLN. Nah, ini sebuah anak perusahaan yang dilibatkan di PLN untuk menangani dari sisi teknik, preventif maupun korektif. Untuk preventif ini adalah pemeliharaan, untuk korektif adalah pekerjaan setelah adanya gangguan, jadi ada sebelum dan sesudah. Nah, ini untuk pelayanan teknik sendiri kita upayakan dari sisi preventif, jadi sebelum adanya gangguan teman-teman sudah ada pemeliharaan, jadi untuk antisipasi untuk pelayanan di pelanggan. Jadi intinya kita semaksimal mungkin kita lakukan pekerjaan preventif itu supaya tidak ada gangguan, untuk meminimalisir gangguan. Jadi dari skala prioritas 1-5 yang memplanning PLN Unit Kenjeran ini, apakah Bapak atau yang di bawah Bapak? Kalau dari planningnya dari TL ya, kalau tim leader atau yang biasa disebut supervisor. Jadi Bapak sendiri 1-5 milih nomor berapa? Untuk Bapak sendiri yang memplanning? Kalau saya nomor 4. Terima kasih. Untuk yang organizing, pengaturan tim lapangan, teknisi dan administrasi, mungkin langsung saja, Pak, dari kepribadian Bapak 1-5, Pak. Dari untuk administrasi, pengaturan dan tim lapangan ya, karena memang sudah diatur dari tim leader, saya nomor. Untuk yang leading dan motivating, memimpin tim dan menjaga semangat kerja terutama saat ada gangguan listrik, itu dari kepribadian Bapak sebagai manajer 1-5 apa, Pak? Kalau untuk percepatan gangguan yang besar, ini nomor. Untuk yang terakhir, untuk si manajer, yaitu controlling. Nah, untuk controlling itu mengawasi kinerja, pemeliharaan jaringan, dan pencapaian target layanan dari tugas manajer, fungsi manajer. Pelayanan harus nomor 5. Siap. Oke, selanjutnya mungkin bisa diceritakan, Pak, bagaimana proses perencanaan kerja tahunan di unit Kenjeran dilakukan? Ini proses perencanaan kerja tahunan. Iya. Nah, biasanya kita ini ambilnya mingguan atau bulanan. Jadi ROM atau ROB gitu ya. Kalau tahunan itu sangat sulit karena takutnya ada perubahan. Biasanya kita kalau target itu ada namanya target kerja itu kita per semester. Jadi kita nanti untuk proses perencanaan kita akan lakukan bulanan, terus kita evaluasi secara mingguan. Untuk yang organizing, Pak, saat mengorganisasi tim, apa tantangan terbesar Bapak saat, misal contohnya itu teknik lapangan, misal tantangan terbesar di teknis lapangan atau di administrasi atau di koordinasinya, Pak? Kalau tantangannya mungkin secara lapangan aja ya, karena kalau lapangan itu kan kadang kita terlibat dari ada pihak eksternal. Nah itu, tapi insya Allah masih bisa lah, karena kita kan memang ada semacam kunjungan stakeholder ya, jadi kita terus menjaga hubungan B itu sama pihak eksternal. Untuk yang selanjutnya yaitu motivating, yaitu bagaimana cara Bapak menjaga motivasi pegawai lapangan, terutama saat harus bekerja dalam kondisi darurat, misalnya pemadaman listrik, itu bagaimana?
Kalau untuk menjaga itu memang kita ada namanya safety briefing. Safety briefing itu dilakukan setiap pagi dan dilakukan setiap pergantian shift ya. Jadi dari pagi itu kita tanyakan dulu apakah keadaan teman-teman itu masih sehat dan bugar gitu. Jadi artinya bukan cuma sehat tapi juga bugar ya, supaya teman-teman juga fokus namanya ketika pekerjaan itu dilakukan. Untuk yang pertanyaan terakhir Pak terkait tentang kontrol indikator apa Pak yang sering Bapak gunakan untuk mengevaluasi kinerja unit? Misalnya CV atau target pelayanan pelanggan atau efisiensi bayar terkait tentang mengawasi kinerja bawahan Pak. Kalau target itu sebenarnya lebih ke pelayanan ya, jadi kepuasan pelanggan ini yang kita harapkan. Jadi ketika nanti kita misal ada sampling itu apakah dari pelanggan itu memang merasakan kepuasan pelanggan, karena kalau CV itu kan terkait dengan padam dan berapa kali sering padam ya. Nah kalau padam itu kemungkinan masih tetap akan padam karena ketika pemeliharaan itu bisa jadi di situ akan dilakukan pemadaman sementara. Oke, untuk fungsi manajer jelas saya Pak. Selanjutnya keterampilan manajer ya. Oke, untuk Bapak sendiri kan sebagai manajer Pak. Nah, itu tuh kemampuan atau teknis kelistrikan atau sistem distribusi yang Bapak punya itu seperti apa Pak? Kalau teknik kebetulan saya basicnya teknik. Jadi kurang lebih ya cukup tahulah terkait dengan teknik gimana, karena memang basicnya saya dari teknik, berangkat dari teknik, jadi kurang lebih banyak yang kita tahu. Jadi 1 sampai 5 Bapak pilih yang nomor 5. Untuk yang pertanyaan saja terkait interpersonal skill Pak, yaitu komunikasi dengan pegawai, masyarakat ataupun stakeholder Pak. Itu nomor 5. Siap. Untuk yang konseptual skill Pak, kemampuan melihat arah pengembangan unit dalam jangka panjang. Nah, itu penting sekali ya. Itu nomor 5. Untuk yang pertanyaan selanjutnya itu apakah Bapak itu masih sering terlibat langsung dalam aspek teknis, misalnya dalam pemeliharaan jaringan Pak? Itu apakah masih sering terlibat? Kalau sering terlibat pasti sering terlibat, karena kita di situ memang harus ada semacam kontrol ya. Kontrol, jadi walaupun pengawasan kita cuma sebentar, paling enggak kita itu sidak di situ apakah teman-teman itu untuk K3 dan SOP-nya itu sudah dilakukan belum. Untuk yang pertanyaan kedua, bagaimana Bapak membangun hubungan baik dengan masyarakat pelanggan PLN yang sering komplain saat terjadi pemadaman Pak? Nah, jadi sebelum dilakukan pemadaman, biasanya kita akan memberikan informasi hamil-nya. Itu baik melalui WA group stakeholder maupun bersurat ke RT. Jadi pelanggan bisa tahu sebelum adanya pemadaman. Untuk yang tanya ketiga, pernahkah keterampilan interpersonal Bapak itu sangat berperan penting dalam menyelesaikan konflik antara pelanggan dan PLN? Interpersonal tadi itu seperti komunikasi dengan masyarakat luas Pak. Kalau itu mungkin secara tidak langsung pernah, karena dengan konflik ya mungkin karena ada gangguan gitu ya, terus pelanggan juga komplain ya, dengan keterampilan kita komunikasikan yang baik dengan pelanggan, pelanggan juga memahami ketika gangguan itu juga cepat teratasi banyak lagi. Baik Pak, untuk yang pertanyaan selanjutnya yaitu dalam hal konseptual, bagaimana Bapak melihat peran unit Kenjeran dalam mendukung transisi energi bersih di PLN Pak? Ini terkait dengan energi bersih, jadi perannya unit Kenjeran itu seperti apa? Jadi apakah mendukung atau harus mendukung masalahnya. PLN itu ada namanya go green ya, jadi memang di situ ada energi terbarukan, energi ramah lingkungan, jadi memang di situ memang PLN harus mendukung. Apakah ada ide strategis Pak yang pernah Pak usulkan dan berhasil diterapkan di unit ini Pak? Ide strategis ya, jadi ini semacam mungkin inovasi ya. Iya, benar. Nah, kalau inovasi ini kita masih di tahap sisi teknik aja Mas. Jadi untuk teman-teman yang di
itu terkait dengan penamaan kembali ya, penamaan kembali namanya itu penamaan kembali terkait dengan sectional user, karena memang mungkin di situ sudah lama tidak dilakukan. Jadi pada intinya kita memberikan nama kembali ataupun memberikan tanda nama itu untuk terkait dengan operasional teman-teman di lapangan supaya tidak terjadi human error. Oke. Untuk yang bagian selanjutnya Pak, terkait tingkatan manajemen Bapak ini berada di level manajemen top, middle atau first line. Kalau first line itu seperti supervisor yang tugasnya itu langsung memberikan arahan kepada pekerja-pekerja. Kalau middle itu yang memberikan arahan kepada supervisor tersebut. Kalau top itu berada di tugasnya itu seperti general manager yang ada di kantor perusahaan. Nah kalau Bapak sendiri berada di middle. Yang pertanyaan kedua Pak, perbedaan Bapak itu perannya dibandingkan dengan manajemen di tingkat atas yang top tadi, misalnya UP3 atau wilayah, atau dan perbedaan Bapak yang terkait dengan bawahan Bapak seperti tim teknis seperti Pak. Kalau perbedaan dengan manajemen yang di UP3, karena di bawah UP3 itu ada namanya ULP, unit layanan. Nah, kalau UP3 itu di Surabaya Utara sendiri ada 6 ULP, jadi kalau di UP3 itu bisa membawa sampai 6 ULP. Saya sendiri di ULP Kenjeran ya 1 ULP aja, 1 unit dengan wilayah Kenjeran. Kalau dengan bawahan Pak, perbedaan perannya Pak? Dengan Bawahan. Nah, kalau bawahan itu ada lebih ke sub bidang ya, ataupun bidang sendiri, ada teknik, ada pelayanan pelanggan, ada transaksi energi, ada K3L. Nah itu di situ adalah tim leader ataupun supervisor yang berada di bawah pimpinan. Bagaimana koordinasi Bapak dengan PLN wilayah Surabaya ataupun PLN unit lain Pak? Dan apakah ada tantangan terbesarnya Pak? Kalau tantangan terbesar nggak ada, karena memang kita satu UP3, satu lapak, satu anaknya UP3. Jadi misal kita koordinasi sama unit tetangga, unit los ataupun mana ya, mudah-mudahan aja sih. Untuk yang bagian selanjutnya Pak, tinggal 2 bagian lagi. Untuk yang terkait artificial intelligence Pak, tentang AI Pak di PLN. Bagaimana teknologi AI itu mempengaruhi kinerja PLN Pak? Misalnya ada smart grid, atau monitoring beban, sistem prediksi gangguan. Kalau seperti itu memang kita udah pakai ya. Jadi kalau sistem prediksi gangguan itu kita pakai cukup lama. Jadi misal kita ada gangguan itu, kita di situ ada kita bisa mengetahui bahwa di situ kurang lebih jarak gangguan sekitar berapa kilo dari titik situ. Jadi itu sudah dipakai di PLN. Berarti pertanyaan kedua, apa teknologi AI Pak yang sering digunakan di unit Pak? Contohnya aplikasi monitoring jaringan ataupun chatbot PLN Mobile. Kalau monitoring jaringan tiap hari memang kita diberikan monitoring jaringan dari UP3 terkait dengan beban. Itu memang beban real yang dikirim biasanya dikirim 2 kali ya. Itu waktu beban puncak siang dan waktu beban puncak malam. Itu yang paling sering dipakai apa? Monitoringnya di sini. Untuk yang selanjutnya, bagaimana AI membantu pekerjaan Pak sebagai manajer? Apakah lebih ke analisis data, efisiensi operasional, ataupun pelayanan pelanggan? Itu apa ya kalau ya kita ya? Yang mudah dimonitoring aja sama evaluasi. Yang membantu pekerjaan Pak sebagai manajer? Monitoring dan evaluasi aja sih. Itu bisa berikan 2-3 contoh spesifik Pak, bagaimana AI itu mempengaruhi pekerjaan Pak? Misalnya perbaikannya lebih cepat ataupun karena ada AI, prediksi gangguan itu lebih akurat. Jadi dengan ada prediksi seperti itu, maka kita tetap menekan terkait dengan safety ya, durasi padam itu. Jadi kita mungkin kalau tidak ada teknologi itu, kita mungkin bisa sampai 3 jam gitu ya. Itu karena ada prediksi itu mungkin kita 30 menit itu udah selesai, udah tetap. Terus bagaimana tanggapan pegawai lapangan Pak terhadap penggunaan AI? Apakah lebih banyak merasa terbantu ataupun lebih khawatir Pak pekerjaannya tergantikan? Lebih terbantu, lebih cepat kan. Apakah AI itu pernah Pak justru menimbulkan masalah? Sebenarnya datanya tidak akurat ataupun sistemnya sering error, terus
Kalau semisal pernah sering error, bagaimana Bapak mengatasinya? Selama ini masih belum sih. Selama ini mendekati aja ya. Mungkin ada memang ada faktor errornya kan, cuma tapi nggak terlalu jauh dari prediksi. Untuk bagian terakhir Pak, apakah karakteristik Bapak sebagai BUMN itu mempengaruhi gaya manajemen Bapak dibandingkan organisasi swasta? Nah, gitu. Kalau itu nggak ada sih. Dituntut ya, dituntut dari atasan seperti apa, itu kan kita ngikut. Menurut Bapak, apa perbedaan terbesar Pak dalam mengelola unit kecil seperti Kenjeran dibandingkan unit PLN besar di pusat? Ini kendala ya. Perbedaannya terbesar Perbedaan. dalam mengelola unit. Kalau perbedaannya mungkin lebih di faktor dari eksternal aja sih, Mas. Karena mungkin berbeda ya dengan unit saya yang sebelumnya di Malang, di Nganjuk gitu. Tantangannya itu biasanya di pelanggan aja. Pelanggan itu mayoritas adalah pelanggan hotel atau pelanggan industri, pelanggan rumah tangga, paling tantangannya di situ. Untuk yang selanjutnya, apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan Pak terkait tentang pekerjaan sebagai manajer PLN? Apa ya? Mungkin terkait dengan layanan kami aja sih, mudah-mudahan terus tetap bisa memberikan layanan yang terbaik ke pelanggan. Amin. Ya, untuk pertanyaan terakhir, alhamdulillah sudah terakhir. Jika diberi kesempatan, apa satu hal yang ingin Anda ubah dari sistem manajemen PLN di tingkat unit Pak? Kalau dikasih kesempatan untuk memberikan ini ya, ini udah jalan semua sih Mas, tinggal kita satukan barisan, ada yang dari sisi pegawai, nanti dari sisi teman-teman KAD, karena memang sampai di level bawah, artinya di level teman-teman tenaga ahli daya ini memang harus tahu visi dan misi PLN. Jadi kita jalannya itu bukan cuma pegawai saja, tapi sampai dengan tenaga ahli daya juga bisa. Oke, terima kasih Pak atas waktunya, atas jawabannya, sangat membantu sekali dalam menganalisa saya sebagai apa saja itu fungsi manajer yang ada di unit Kenjeran PLN ini. Oke, segitu saja kita berbincang-bincang dan interview terkait manajer bersama Bapak Agung Nugroho sebagai manajer PLN unit Kenjeran. Terima kasih Bapak dosen, terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.